Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002, yaitu dari mata kuliah Pemrograman Komputer 1, yaitu dengan dosen mata kuliah Pak Freddy Artadima Silaban Eskom MT. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar 2, yaitu dengan judul merancang dan mensimulasikan pembuatan website daftar makanan restoran prasmanan. Jadi pertama-tama sebelum saya melanjutkan tentang simulasinya, marilah terlebih dahulu saya menjelaskan tentang bab 1, yaitu pendahuluan. Untuk 1.1 yaitu latar belakang, 1.2 yaitu tujuan, dan 1.3 yaitu manfaat. Oke, marilah kita buka makalahnya. Jadi untuk judulnya sama seperti tadi, seperti ini. Selanjutnya yaitu kata pengantar. Selanjutnya yaitu ada ringkasan. Jadi dalam keseluruhan ringkasan ini saya menggunakan referensi jurnal gitu. Menggunakan format IEEE, yaitu dengan nama penulis dan juga tahun si penulis bikin teks tersebut gitu. Seperti ini. Dan juga di ringkasannya terdapat kata kunci. Selanjutnya yaitu daftar isi. Selanjutnya yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk 1.1 hingga 1.3 yaitu menggunakan referensi jurnal gitu keseluruhannya. Jadi bisa dilihat untuk daftar pustakanya bisa dilihat di bagian paling bawah gitu. 2 yaitu tujuan dan 1.3 yaitu manfaat. Selanjutnya, oke. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tentang pembahasan. Jadi dalam pembahasan ini ada beberapa subjudul, yaitu terdapat 5 subjudul. Untuk yang pertama itu 2.1 yaitu judul atau tema. Untuk judul atau tema yang telah saya bikin yaitu merancang dan mensimulasikan website daftar makanan restoran prasmanan localhost menggunakan website PHPMyAdmin, aplikasi XMPP, dan aplikasi coding yaitu Visual Studio Code. Untuk 2.2 yaitu tujuan. Jadi untuk tujuan yang telah saya bikin ini yaitu untuk menciptakan platform yang dapat mengelola data menu dan informasi makanan secara dinamis dengan menggunakan website PHPMyAdmin. Sistem basis data yang terstruktur memungkinkan pengelolaan restoran untuk menyimpan dan memperbarui informasi menu secara mudah. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhannya. Untuk tujuannya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yaitu program code. Sebelum masuk ke program code, kita bikin terlebih dahulu foldernya itu. Jadi untuk foldernya itu pertama-tama kita buka dulu untuk file explorer-nya. Jadi untuk foldernya itu kita akan simpan di local disk C, di XMPP-nya, dan pilih di htdoc-nya. Untuk folder itunya saya sudah bikin, yaitu dengan nama toko makanan. Kita copy, kita pindahkan yang telah saya bilang tadi di XMPP, di htdoc, dan pastekan di sini. Jadi untuk nama folder saya yaitu toko makanan gitu. Ataupun nama database-nya bisa juga. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian dari si program code-nya itu, yaitu 2.3 yang tadi. Jadi saya menggunakan 5 file 5 file yang saya gunakan 5 file coding yang saya gunakan untuk membuat si website tersebut gitu. Ada dashboard, ada index, ada koneksi, ada login, dan ada logout gitu. Untuk
isian dari codingnya nanti akan saya jelaskan. Oke, foldernya sudah saya bikin. Selanjutnya, ketika sudah saya bikin, eh, marilah kita buka terlebih dahulu Google Chrome-nya gitu. Oh ya, sebelum buka Google Chrome, kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya menggunakan XMPP supaya terhubung ke website localhost-nya. Kita aktifkan. Nah, setelah sudah, kita buka dulu Google Chrome-nya. Oke, untuk pertama-tama kita buka terlebih dahulu localhost strip phpMyAdmin. Jadi untuk phpMyAdmin ini adalah localhost gitu. Nah, jadi untuk tampilan di sebelah kiri ini belum ada database kita, yaitu dengan nama yang tadi toko_makanan. Selanjutnya kita bikin terlebih dahulu database-nya. Kita klik baru dan kita ketik nama yang di folder tadi gitu. Dengan nama apa? Toko_makanan. Selanjutnya kita buat. Nah, setelah database-nya sudah ada, selanjutnya saya sudah juga meletakkan codingan di bagian toko makanan ini dengan nama coding create database. Jadi sudah saya letakkan di sini. Untuk ini sama juga seperti makalah ini. Jadi untuk codingan di SQL ini, untuk masukkan di phpMyAdmin ini, saya menggunakan ada beberapa database, yaitu uh, dengan sub membuat database untuk toko makanan. Saya pasang. Selanjutnya menggunakan database yang baru dibuat. Saya juga gunakan dengan codingan seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan tabel untuk menyimpan data pengguna untuk login. Saya juga gunakan selanjutnya tabel untuk menyimpan data makanan. Selanjutnya itu menambahkan beberapa data pengguna untuk login. Jadi ini adalah username dan ini adalah password untuk login ke website tersebut gitu. Jadi untuk codingan ini bisa diganti gitu. Selanjutnya yaitu insert into. Jadi saya menambahkan gitu beberapa data makanan seperti ini. Nanti bisa dilihat pada tampilannya gitu. Ini juga sama seperti makalah tadi, kita copy aja, kita masukkan ke SQL-nya gitu. Supaya si localhost nama produk kita ini bisa ditampilkan gitu. Oke, kita pastekan, kita kirim. Nah, kalau misalnya ada begini, berarti database-nya sudah di-upload. Maka dari itu, untuk bagian atasnya, kita geser ke atas. Ininya kita hapus saja. Selanjutnya kita kirim. Nah, setelah sudah, maka dalam codingan Visual Studio Code itu sudah kita masukkan. phpMyAdmin-nya yang SQL-nya sudah kita masukkan juga. Maka dari itu uh, untuk pembuatan localhost itu sudah selesai. Untuk mengetahui hasilnya, marilah kita melihat hasilnya terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan klik localhost dengan nama folder kita tadi ya, atau database kita tadi dengan nama toko makanan. Nah, jadi inilah tampilan dari localhost yang telah kita bikin itu menggunakan codingan VSC atau Visual Studio Code, aplikasi XMPP, dan phpMyAdmin gitu. XMPP untuk mengaktifkan si Apache dan SQL-nya supaya terhubung ke localhost. Seperti yang kita ketahui tadi, untuk username-nya yaitu Asmi123.
kita isi Azmi 123 untuk passwordnya. Jadi kalian bebas untuk memasang passwordnya apa aja gitu. Kita pastekan passwordnya di sini, lalu kita login. Bisa diketik ataupun dipastekan, kita login. Jadi untuk tampilannya saya menerapkan sistem seperti ini gitu untuk restoran prasmanan. Jadi bisa dilihat ada menunya, ada nasi goreng dengan tampilan di atas, dan juga ada harganya. Dan juga saya menerapkan rating gitu, maksimum maksimum ratingnya itu hingga 5. Jadi ada harga, ada daftar makanan, ada gambar juga. Jadi untuk ratingnya ini adalah rating yang diterapkan oleh si konsumen gitu. Apakah dia suka, apakah enggak, maka saya akan menerapkan sistem rating ini gitu. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Oke, kembali ke sebelumnya, saya sudah bilang, saya akan menjelaskan tentang Visual Studio Code-nya. Marilah kita buka terlebih dahulu folder toko makanannya, yaitu yang pertama, kita klik dashboard. Kita buka di aplikasi VSC-nya. Kita open with Visual Studio Code-nya. Jadi untuk mengatur ataupun mengedit di di website tampilan tersebut, kita bisa menggunakan Visual Studio Code ini ataupun website PHP My Admin tadi. Contohnya seperti ini. Ini kan tulisan dari si tampilan ini. Selamat datang di restoran prasmanan. Supaya ketahui kita ubah dulu. Selamat datang di restoran prasmanan. Prasmanan Azmi gitu. Nah, kita save, Ctrl S, kita silang. Kita nah, jadi untuk bagian dashboard tadi kita bisa mengubah nama si tampilan setelah login tersebut gitu. Kita hapus terlebih dahulu. Jadi untuk codingannya bisa dilihat ini adalah bagian bintang yang rating tadi gitu. Ini untuk ini diisi bintang dan ini tidak diisi bintang gitu. Oke, selanjutnya kita akan seperti yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu kali ini saya akan menjelaskan tentang OOP atau Object Oriented Programming gitu. Jadi untuk pembuatan website yang tadi itu saya menerapkan 5 file yaitu ada dashboard, ada index, ada koneksi, ada login, dan ada logout. Untuk penjelasan OOP-nya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang dashboard. Kita buka di Open with Visual Studio Code. Oke. Jadi untuk bagian OOP-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ferry itu ada beberapa macam. Yang kita ketahui ada 3, yaitu ada kelas, inheritance, dan polymorphism gitu. Kalau untuk kelas itu dia mendefinisikan si atribut atau si data tersebut gitu, dan juga metode ataupun fungsi yang dimiliki objek tersebut gitu. Kalau untuk yang inheritance itu adalah pewarisan. Contohnya itu di mana sebuah yang kelas ini atau kelas anak mewarisi si properti gitu, dan juga dari kelas yang lain itu, ataupun bisa dibilang kelas induk. Terus untuk yang polymorphism itu memiliki fungsi yang dapat memiliki sebuah nama yang sama, yang juga sama, tetapi perilakunya ini dapat berbeda, bergantung kepada si objek yang akan digunakan gitu. Jadi untuk polymorphism ini memungkinkan si objek itu berbeda untuk merespon metode ya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi itulah pengertian dari kelas, polymorphism, dan juga inheritance gitu.
Jadi untuk bagian dashboard ini yang kelas itu seperti ini, meliputi atribut ataupun data. Yang polymorphism itu seperti ini. Jadi saya menggunakan tagar. Tagar ini tidak bisa untuk dijalankan gitu, hanya sebagai komen. Terus untuk oh ya, untuk polymorphism-nya itu bentuknya seperti ini. eh, Bentuknya ataupun syntax-nya seperti ini. Dan juga untuk inheritance-nya itu seperti ini. Jadi ini adalah penjelasan terkait dengan file dashboard-nya. Untuk selanjutnya yaitu file index-nya. Jadi ini adalah file index-nya gitu. Untuk yang bagian kelasnya itu eh, mungkin hampir sama seperti tadi, yaitu kelasnya itu seperti ini, yang bagian polymorphism-nya itu di bagian sini, ada juga display rating star dengan code seperti ini, dan juga bagian inheritance-nya seperti ini. Kenapa sih inheritance itu polanya itu seperti ini? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, dia itu merespon si metodenya gitu. Eh, si metodenya itu memiliki perilaku dapat berbeda tergantung pada objek yang digunakan gitu. Maka dari itu kenapa sih bentuknya itu seperti ini gitu? Ada penjumlahan for. Nah, terus untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang koneksinya. Jadi untuk koneksinya itu bentuknya seperti ini gitu. Untuk yang bagian atas, bagian kelasnya seperti ini adalah nama MySQL-nya. Jadi yang bagian server name ini sama dengan localhost gitu. Untuk username-nya itu root, untuk passwordnya eh, menggunakan string 2 aja atau tidak ditambahkan gitu. Dan untuk database name-nya itu adalah toko makanan. Seperti yang tadi, eh, nama si database-nya yang di bagian website phpMyAdmin-nya gitu. Lalu membuat koneksi. Koneksi ini untuk menghubungkan antara si kelas tersebut gitu. Kita hubungkan gitu dengan cara koma-koma gini supaya eh, di di dalam satu baris gitu. Terus untuk memeriksa koneksi, pengecekan koneksi apakah koneksi ini sudah aktif atau belum. Maka dari itu kita menggunakan detection connection gitu dengan format seperti ini. Connect pilot on connect underscore error. Format seperti itu. Jadi untuk bagian koneksi ini eh, hanya menerapkan kelas aja gitu. Terus untuk bagian loginnya, terus untuk bagian loginnya seperti ini, seperti bagian ini menggunakan MDS untuk hash passwordnya gitu. Jadi ini adalah settingan si passwordnya tersebut gitu. Setelah sudah disetting, selanjutnya
mengecek apakah username dan passwordnya itu sesuai itu. Jadi ini adalah proses untuk membuat si username dan passwordnya pada saat login tersebut gitu. Apakah format ataupun pola codingan ke website tersebut sudah sesuai atau belum gitu. Ini di luar pengecekan. Maksudnya di luar eh, edit ataupun di luar mengubah ataupun edit si username password tersebut gitu. Selanjutnya eh, ini adalah bagian polymorphism-nya gitu. Untuk polymorphism-nya itu seperti ini. Terus jadi dalam eh, sinteks login ini terdapat dua, yaitu ada kelas dan juga ada polymorphism. Oke, kita lanjut di bagian logout-nya. Jadi pada bagian logout ini terdapat dua, yaitu ada kelas dan juga polymorphism. Kalau untuk bentuk kelasnya seperti ini, session underscore start untuk menjalankan dan juga session underscore destroy, yaitu untuk menghilangkan gitu. Di bawahnya ada bagian polymorphism dengan bentuk seperti ini. Oke. Penjelasan dari OOP yang terdapat ke dalam 5 file tersebut gitu. Ada dashboard, index, koneksi, login, dan logout. Jadi dalam OOP ini saya menerapkan 3, yaitu ada kelas, ada polinomial, dan juga ada inheritance gitu. Kalau untuk yang lain, kalau untuk yang lainnya itu juga ada gitu. Saya tidak menggunakan itu, saya hanya menerapkan 3 itu. Jadi untuk selanjutnya yaitu untuk loginnya kita cek ya. Oke, kita cek loginnya juga di Open with Visual Studio Code. Kita tunggu terlebih dahulu. Jadi ini adalah tulisan yang telah kita bikin tadi, yaitu bisa dilihat ya, kita mohon maaf. Nah, untuk tampilannya sudah terubah gitu logoutnya. Oke, jadi untuk penjelasan codingan ini tidak akan saya jelaskan lebih lanjut karena itu setiap website itu kan berbeda-beda gitu dalam tampilan si localhost tersebut. Jadi untuk selanjutnya yaitu tentang assets image. Jadi untuk image-nya itu saya menerapkan untuk misalnya untuk memasang image seperti ini. Misalnya kita login dulu, kita isi password. Misalnya kita lihat image nasi goreng gini gitu. Jadi sistemnya itu harus file JPG. Setelah file JPG, maka kita download di Google. Ketika udah download file JPG-nya, maka kita ubah dulu size-nya itu. Misalnya di download gitu, size-nya 2000 kali 3000. Itu kan misalnya kita masukkan ke sini, maka dia akan tampilannya akan membesar gitu di sini. Maka kita sizing dulu atau kita scalingnya menjadi kecil, menjadi ukuran 400 kali 2 400 panjangnya dikali 225 hingga 250 gitu. Sehingga untuk gambarnya itu akan sama rata gitu panjangnya. Bisa dilihat untuk panjangnya itu 500 gitu. Jadi itulah tampilan dari
localhost yang telah saya bikin, yaitu dengan nama database ataupun folder toko makanan, toko underscore makanan. Selanjutnya yaitu program code sudah saya jelaskan. 2.4 hasil simulasi program code sudah saya jelaskan juga tampilan yang tadi, yaitu selanjutnya 2.5 yaitu kesimpulan. Jadi untuk 2.5 kesimpulan. Jadi secara keseluruhan merancang dan mensimulasikan website daftar makanan restoran Prasmanan menggunakan website PHP-MyAdmin, XMPP untuk mengaktifkan Apache dan MySQL-nya supaya bisa login di PHP-MyAdmin dan juga Visual Studio Code sebagai codingnya gitu. Memberikan banyak keuntungan baik dalam hal fungsional maupun efisiensi operasional. Dengan PHP-Admin sebagai alat pengelolaan database, pengelola restoran dapat dengan mudah menyimpan, mengedit, dan memperbarui informasi menu tanpa kesulitan. Oh iya, kalau untuk mengedit itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menggunakan website VSC atau Visual Studio Code dan juga bisa langsung menggunakan uh, website localhost. Jadi kita bisa mengedit mengedit nya itu tanpa tanpa coding gitu, bisa di sini. Ini kan makanan yang tadi itu, di dalam makanan ada apa sih? Kita lihat terlebih dahulu. Di dalam makanan yang seperti kita bikin tadi, yang seperti saya bikin tadi, ada 5: nasi goreng, mie goreng, sate ayam, es teh manis, dan bakso gitu. Jadi di sini bisa mengedit juga selain selain dari VSC tadi. Oke, ini sudah, ini localhost sudah, simpulan juga sudah. Untuk simpulan keseluruhannya bisa dibaca sendiri. Dan untuk daftar pustakanya saya letakkan paling bawah. Saya menggunakan 9 referensi eh, referensi daftar pustaka gitu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di ringkasan, di latar belakang, di tujuan, dan di manfaat. Itu menerapkan sistem daftar pustaka dengan format IEEE atau gitu. Dengan nama dan juga tahun penulis. Oke, untuk 2.5 kesimpulan sudah saya jelaskan juga. Selanjutnya yaitu thank you for watching. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya, Muhammad Azmi, terkait dengan penjelasan website, yaitu dengan judul, dengan tema eh, daftar restoran prasmanan gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.